toksisitas bagaimana suatu bahan pangan atau komponen dalam suatu bahan pangan atau mungkin senyawa-senyawa lainnya bisa bersifat toksik dalam tubuh manusia. Nah, pada hari ini kita akan melihat dua macam toksisitas, yaitu toksisitas yang bersifat akut dan juga toksisitas yang bersifat kronik. Oke, moga-moga nggak ngantuk ya. Nanti kalau saya bertanya, tolong dijawab ya. Jangan kayak kemarin ya, nggak ada yang nyaut. Oke ya, saya akan mulai. Kalau ada pertanyaan juga silahkan langsung nyalakan saja audionya untuk bertanya. Oke. Oke, sekarang kita akan berbicara dahulu tentang keamanan pangan. Nah, keamanan pangan ini artinya bisa berbeda. Kalau di negara-negara yang cenderung miskin masih memiliki masalah dengan jumlah pangan yang ada, maka keamanan pangan ini lebih difokuskan pada akses untuk memenuhi akses agar setiap warga negara tidak kelaparan. Jadi masih lebih berpikir tentang kuantitas daripada kualitas pangan itu sendiri. Yang penting semua orang makan dulu. Tetapi di beberapa negara, termasuk Indonesia saat ini, sekarang kita sudah mulai maju, sudah tidak ada lagi yang namanya kelaparan. Nah, karena itu arti dari keamanan pangan ini mulai berkembang. Mulai bagaimana ya dengan yang ada ini, makanan yang sudah cukup ini, kita bisa menurunkan risikonya dan tentunya untuk meningkatkan kesehatan manusia. Jadi pola pikirnya sudah mulai berkembang. Sama seperti lingkungan juga. Kalau untuk negara-negara miskin, yang penting semuanya cukup dulu. Mereka tidak peduli apakah misalnya perusahaannya memakai batu bara yang sangat menimbulkan polusi, tetapi yang penting adalah ada dulu, supaya setiap orang bisa bertahan hidup dulu. Tapi kemudian seiring berjalannya waktu, seiring berkembangnya pengetahuan, dan juga kesejahteraan masyarakat, tentunya juga semakin meningkat ekspektasinya. Jadinya sekarang mau, bagaimana kalau kita menerapkan teknologi yang lebih ramah lingkungan. Jadi lebih ke kelanjutan yang berkesinambungan. Sama halnya dengan keamanan pangan. Nah, ini sebentar ya. Nah, kalau kita bicara tentang food illnesses, itu bisa akut. Akut ini artinya tiba-tiba dalam dosis tinggi dan bisa menyebabkan kematian. Jadi seperti misalnya food poisoning ini, keracunan makanan atau infeksi bakteria. Kemarin tidak kenapa-napa, jangankan kemarin. 2 jam lalu tidak kenapa-napa, lalu makan, kena ada Salmonella typhimurium, langsung tipes, langsung lemas, masuk rumah sakit. Yang seperti itu namanya akut. Tetapi bisa juga hal ini berupa kronik. Parasit, seperti cacing. Kalau kalian cacingan, efeknya tidak akut, tetapi kronik. Kan cacingnya itu akan berdiam diri di tubuh dan berpindah-pindah tempat, bisa sampai ke otot dan yang lain-lainnya. Dan kemungkinan besar kalian tidak merasakan apa-apa. Kemudian carcinogenic contaminants juga. Kanker itu bukannya kalian merokok hari ini besok kena kanker. Tapi kanker itu merupakan suatu penyakit yang berkesinambungan. Setiap hari ada mutasi, setiap hari kalian terkena mutagen, setiap hari kalian mengonsumsi alkohol misalnya, setiap hari merokok, maka suatu saat kalian akan terkena kanker. Tidak pasti juga, tetapi hanya untuk memberi ide bahwa penyakit tersebut sifatnya kronik. Jadi ada tahapan-tahapannya, tidak langsung seperti yang infeksi bakteri. Kemudian ada juga alergi sebagai contoh kronik. Nah, ada beberapa cabang ilmu dalam bidang keamanan pangan. Misalnya di sini kita punya, bentar ya. Sorry. Ada bakteriologi, parasitologi, mikotoksikologi, semuanya tergantung pada objek yang dipelajari. Kalau toksikologi kita berbicara terutama tentang bahan tambahan pangan, kalau di dalam dunia pangan. Dan juga bisa berupa kontaminan. Kontaminan ini misalnya pestisida ya. Lalu di bakteriologi jelas kita berbicara tentang terutama penyakit-penyakit akibat keracunan pangan. Parasitologi terutama parasit, terutama cacing ya. Lalu mikotoksikologi namanya itu kapang. Jadi toksin-toksin yang diproduksi oleh kapang. Misalnya aflatoksin. Kalau dalam bidang keamanan pangan secara internasional, semua ini diatur oleh yang namanya Codex Alimentarius. Ini dari bahasa Latin, artinya kodeks artinya buku,
alimentarius artinya pangan. Nah, organisasi ini dibentuk pada tahun 1962 dan merupakan joint, artinya kerjasama antara dua badan PBB, yaitu FAO yang markasnya di Roma dan WHO yang markasnya di Jenewa, Swiss. Jadi kedua ini punya joint yang namanya Codex Alimentarius yang bekerja dalam bidang pangan. Ada 3 basis science di sana. Yang pertama adalah JECFA, itu untuk memonitor bahan tambahan pangan. JECFA ini melaksanakan penelitian-penelitian terutama tentang bahan tambahan pangan baru atau yang sudah ada juga di masyarakat. Nah, yang kedua ada JEMRA, ini tentang mikrobiologi, keracunan pangan, dan lain-lainnya. Dan yang terakhir ada JMPR, ini untuk residu pestisida. Jadi ada 3 basis sains ini. Dan terutama apa yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan adalah membuat standar sebenarnya. Membuat standar, guidelines, atau pedoman tentang analisis risiko. Nah, yang paling kanan itu yang saya bold warna merah, itu adalah analisis risiko. Jadi mereka bertiga ini, JECFA, JEMRA, dan JMPR, melakukan analisis risiko. Apa itu analisis risiko? Kita akan lihat pada slide selanjutnya. Jadi di sini arti dari analisis risiko adalah proses yang mencakup 3 komponen. Manajemen risiko, asesmen risiko, dan komunikasinya. Ini cukup abstrak, tetapi kurang lebih seperti ini. Analisis risiko, sebelum kita tahu apa itu, kita harus membedakan 2 konsep, yaitu risiko dan bahaya, risk and hazard. Artinya apa? Sebenarnya kalau hazard ini artinya adalah konsekuensinya, suatu bahaya beserta konsekuensinya. Tetapi risk ini adalah bahaya tersebut dikalikan dengan peluangnya. Saya berikan contoh yang paling jelas di sini, dimakan ikan hiu. Digigit ikan hiu sangat bahaya, bisa langsung mati. Hazardnya tinggi, tetapi risikonya untuk kita sangat rendah. Kenapa? Karena kita tidak hidup di laut. Kita hidup di kota. Ikan hiunya dari mana? Yang seperti ini, maka untuk analisis risiko, risikonya ini rendah, walaupun bahayanya sangat tinggi. Jadi yang dianalisis yang lebih penting adalah risikonya. Karena sesuatu yang bahayanya rendah, tetapi probability-nya hampir 1, maka itu akan jauh lebih diprioritaskan dibandingkan yang bahayanya tinggi, tetapi risikonya rendah. Nah, di sini ada contoh, misalnya hazard-nya itu chemical electricity, listrik misalnya, tangga, dan sebagainya. Dari risikonya ini dikalikan peluangnya. Kalau kalian misalnya bukan tukang bangunan, maka risiko kalian rendah. Jadi yang mereka fokuskan adalah analisis risiko. Yang pertama adalah, tadi ada 3 ya, asesmen risiko, manajemen risiko, dan komunikasi risiko. Kalau orang sains itu bekerjanya di yang pertama, asesmen risiko. Kita lihat lingkaran, ada 1 lingkaran besar dan 2 lingkaran kecil. Kita lihat lingkaran kecil yang di atas. Dalam asesmen risiko ini isinya adalah scientist. Jadi pertama kita lihat mereka mengidentifikasi bahayanya dulu. Wah, misalnya bahan tambahan pangan ini sangat bahaya. Kemudian mereka mengkarakterisasi bahaya tersebut dengan kurva, dosis, dan respon. Nanti kita akan lihat di belakang bagaimana cara melakukannya. Oke, jadi pertama bahayanya apa dulu, lalu dosis responnya. Wah, ternyata kalau dikonsumsi 50 mg per kilogram, bahaya ini. Misalnya seperti itu. Lalu mereka juga mengakses exposure-nya. Apakah orang-orang ini banyak terekspos dengan bahan tambahan ini? Atau misalnya pestisida yang lebih sering. Dan yang terakhir, mereka mengkarakterisasi. Hasilnya akan diberikan kepada orang-orang yang bekerja di manajemen risiko. Nah, manajemen risiko ini isinya orang-orang sosial dan hukum. Mereka yang membuat pedoman. Makanya namanya policy based. Jadi setelah hasil dari saintis tersebut diberikan kepada para pembuat kebijakan untuk dibuat kebijakannya. Setelah itu barulah disebarkan lewat komunikasi risiko. Jadi kelihatannya 3 ini adalah orang-orang yang berbeda. Orang-orang saintis adanya di asesmen risiko, hasilnya diberikan pada manajemen risiko, yaitu orang-orang social science,
Dan yang terakhir barulah dikomunikasikan. Tujuannya satu, yaitu menerbitkan standar-standar keamanan pangan dan juga regulasinya. Nah, sekarang kita kembali ke, jadi ini secara umumnya keamanan pangan di Codex Alimentarius. Sekarang kita akan lihat yang science base-nya saja, risk assessment. Apa yang dilakukan oleh saintis-saintis dalam loop tersebut, risk assessment. Tadi saya sudah bilang ada dua macam toksisitas. Yang pertama adalah akut dan yang kedua adalah kronik. Dalam dua hal ini ada dua hal penting yang selalu dilakukan, baik dalam penentuan toksisitas akut maupun kronik. Yang pertama adalah dose-effect relationship. Yang kedua adalah mekanismenya bagaimana. Ketika suatu bahan pangan atau bahan kimia, suatu zat masuk ke dalam tubuh manusia, maka dia pasti ada mekanismenya. Kadang-kadang spesifik, kadang-kadang tidak. Nah, itu harus diketahui. Dan yang kedua, seringkali masalah ini berhubungan dengan dosisnya. Kontaminasi bahan pangan oleh zat-zat kimia. Misalnya kita punya bahan pangan di sini, baik bahan pangan yang bersifat hewani atau nabati, kita bisa kita bisa dalam tanda kutip mengontaminasi bahan pangan tersebut dengan yang namanya bahan tambahan pangan secara sengaja, voluntary. Sebenarnya kita maksudnya tidak mengontaminasi. Di sini mengontaminasi artinya karena bahan tersebut merupakan zat asing dari tubuh manusia. Jadi xenobiotik, kita sudah belajar kemarin ya, semua bahan tambahan pangan yang baru ditemukannya 100 tahun, 200 tahun belakangan ini adalah xenobiotik. Sehingga tubuh kita tidak punya mekanisme tertentu untuk mengeliminasinya. Contohnya adalah antioksidan. Di sini antioksidannya berarti bukan vitamin E ya, berarti contohnya TBHQ, BHA, BHT di minyak. Preservatif, bahan pengawet, antibakteri, misalnya natrium benzoat. Pewarna makanan. Nah, pewarna ini semuanya baru ya. Biasanya sintetis. Ada yang dikontrol. Namanya site contamination. Mengkontaminasi bahan pangan tetapi dikontrol. Biasanya pestisida. Dari namanya tahu semua nih ya, herbisida berarti membasmi hama, insektisida membasmi serangga, rodentisida membasmi tikus, fungisida membasmi fungi atau kapang. Nah, yang terakhir yang kadang-kadang tidak bisa dikontrol adalah yang non-voluntary. Ini dari pollutant. Misalnya dioksin. Dioksin ini dulu terkenal sebagai hasil samping dari pembakaran pipa PVC. Jadi kalau di industri yang dekat dengan pipa PVC, kalau pipanya dibakar ini banyak sekali dioksinnya. Logam berat, ini terutama di lautan, misalnya di dalam hal merkuri, hidrokarbon, bakar-bakar kayu, misalnya batu bara, mikotoksin, nitrosamin, dan lain-lainnya. Nah, semua ini merupakan hal-hal yang kita golongkan, yang kita kategorikan sebagai kontaminasi bahan pangan. Nah, jadi kita akan masuk ke sini. Pertama adalah hubungan dose effect. Yang kedua adalah mekanisme generalnya. Perlu kalian ketahui bahwa ketika suatu populasi manusia, misalnya saya ambil 100.000 orang, saya berikan satu dosis tertentu bahan tambahan pangan atau obat. Dosisnya sama untuk semua orang, kita bisa menemukan hasil yang seperti ini, berupa kurva lonceng, bell curve. Ini artinya kurva normal. Ada orang-orang yang, sebagian besar orang, reaksinya akan sama, sebagian besar. Mereka akan bertemu di tengah itu. Majority of individuals, average effect. Tetapi ada orang-orang yang sangat sensitif. Artinya, dengan dosis yang sama, efeknya sudah sangat tinggi. Nah, itu ada yang di kanan orang-orang seperti itu. Efeknya maksimal, orang yang sensitif, efeknya sangat tinggi. Satu dosis obat tidur bisa berpengaruh macam-macam. Ada yang cukup, ada yang tidak cukup. Ada juga orang yang resisten. Orang yang resisten ini, adanya di kiri, efeknya minimal, bahkan tidak ada efek sama sekali.
Nah, kurva lonceng ini cuma tambahan informasi saja. Inilah yang kalian gunakan untuk menentukan statistik itu. Kalau kalian misalnya punya alfa 5%. Alfa 5% artinya kalian menoleransi 5% dari total populasi kalian tidak ada efeknya. Jadi kalian ambil 2,5% di kiri, 2,5% di kanan, itu kalian abaikan. Nah, itu artinya sebenarnya 5%. Jadi kalian merelakan dalam tanda kutip 5% dari populasi kalian untuk tidak berbeda nyata. Oke ya, jadi satu dosis tergantung individualnya hasilnya bisa berbeda. Biasanya kalau dalam statistik ini kurang lebih 68% orang punya efek yang rata-rata. 95% tolerable. Nah, ini yang statistik tadi. Berarti sisanya resisten 2,5% dan sensitif 2,5%. Nah, ini kalau statistik sedikit, kalau kalian punya sampel minimal 30, kalian tidak perlu melakukan uji kenormalan. Tetapi kalau misalnya sampel kalian di bawah 30 orang atau 30 Jadi Bapak toksikologi ini pernah bilang bahwa seluruh zat itu toksik dan tidak ada yang tidak toksik, tergantung dosisnya. Only the dose makes the poison. Tergantung dosisnya, satu zat bisa toksik atau bisa tidak toksik. Nah, inilah yang digunakan sebagai konsep utama dalam dunia farmasi. Dosis sangat penting. Nah, ketika kita mengekspos suatu populasi dengan dosis tertentu, kalau kita naikkan dosisnya, maka tentunya responnya akan meningkat. Ada yang namanya threshold di bawah, itu adalah dosis terkecil di mana kita mulai melihat ada respon. Dosis ini berbeda tergantung obatnya. Maka itu kalau kalian lihat obat, ada yang 10 mg, ada yang 5 mg, anak-anak setengah tablet, orang dewasa 1,5 tablet, seperti itu. Ada yang namanya threshold pertama yang di bawah itu adalah dosis minimum, di mana kita bisa melihat efek. Ketika kalian naikkan dosisnya, responnya akan bertambah, dan akan mencapai puncaknya sampai 100%. Nah, rata-rata kurva ini bentuknya sigmoid. Sigmoid ini artinya menyerupai huruf S, kita lihat ya. Jadi bukan garis lurus. Nah, kurva sigmoid ini, benar-benar tergantung pada obatnya, jenis obat atau toksikan atau zat tertentu. Kalau kita lihat misalnya ada dua senyawa, toksikan A dan toksikan B. Toksikan A warnanya biru, toksikan B warnanya ungu. Threshold-nya lebih tinggi toksikan B. Threshold-nya lebih rendah toksikan B. Berarti kalau kita lihat sekilas, toksikan B ini lebih toksik. Kenapa? Karena dalam jumlah lebih sedikit, dia bisa menimbulkan respon. Sedangkan saat jumlah toksikan B segitu, toksikan A belum menunjukkan respon. Tetapi kalau kita lihat kurvanya, ternyata di sini ternyata toksikan A yang lebih toksik pada konsentrasi lebih tinggi. Kita bisa lihat slope-nya. Slope-nya lebih tinggi toksikan A. Artinya penambahan, kalau sudah di tengah-tengah itu di leher huruf S-nya, kita lihat penambahan dosis meningkatkan respon yang lebih tinggi. Penambahan dosis yang sama dapat meningkatkan respon yang lebih tinggi pada kurva A dibandingkan kurva B. Jadi kalau kita ingin melihat profil suatu obat atau suatu zat, kita harus lihat satu kurva tersebut secara integral. Tidak boleh hanya lihat threshold-nya, hanya lihat dari 0 sampai 50% respon, tetapi harus 0 sampai 100% semuanya. Dan ini bisa dilakukan lewat uji in vivo dengan hewan. Bisa juga dengan manusia, karena responnya ini bisa macam-macam ya. Bisa tekanan darah, bisa
eee, nafsu makan, dan lain-lainnya, tergantung efek obatnya. Nah, adanya toksikan dengan threshold yang sama dapat mempunyai bentuk kurva dosis respon yang berbeda. Nah, ini contohnya. Kalau TD50 ada toxic dose 50. Artinya toxic dose yang menimbulkan 50% respon. Nah, kalau kita lihat di sini, toxic dose 50-nya A lebih rendah daripada toxic dose 50B. Nah, ini kalau kita lihat dari toxic dose 50-nya saja, kita lihat bahwa kurang lebih obat A ini lebih tidak toksik daripada B. Karena toxic dose, yang A lebih toksik justru. Karena dia membutuhkan konsentrasi yang lebih rendah untuk mencapai 50% respons. Kalau yang TD10 artinya toxic dose 10%. Jadi ini adalah dua parameter yang sering digunakan dalam dunia farmasi. TD10, TD50. Nah ya, hubungan dosis efek ini sangat penting di toksikologi eksperimental. Kemudian ada yang mekanisme umum dari toksisitas. Oke. Bagaimana nasib suatu zat toksik ketika kita konsumsi? Yang pertama tentunya dia akan mengakses ke organ target. Kadang-kadang terutama satu senyawa mempunyai organ target tertentu. Menyerangnya apa? Apakah hati, jantung, atau otot, atau yang lain-lainnya. Kemudian yang kedua ada bioaktivasi. Bioaktivasi ini contohnya dengan misalnya enzim fase 1 sitokrom P450 yang kemarin kita pelajari. Karena ketika dia sampai di organ, maka organ tersebut akan berusaha untuk mendetoks. Dan kadang-kadang hasil detoksnya itu lebih toksik dibandingkan senyawa yang tadi. Kemudian dia juga bisa berinteraksi dengan molekul target yang ada di organ tersebut, yang ujung-ujungnya akan menghasilkan disfungsi sel. Kalian tahu bahwa organ itu adalah kumpulan dari jaringan, dan jaringan adalah kumpulan dari sel. Dan ketika selnya terdisfungsi, maka semakin lama dia bisa menyebabkan disfungsi jaringan dan juga organ, yang dapat menimbulkan penyakit ataupun kematian. Satu sel hati sakit, lama-lama dia akan menyebar ke satu hati. Dan terjadilah misalnya kanker hati. Dan barulah semua itu akan ke toksisitas. Kadang-kadang organ target itu tergantung pada kelarutan dari contohnya ini kalau kita berbicara tentang merkuri atau raksa, raksa itu bisa ada dalam dua bentuk. Dalam bentuk ion, misalnya Hg2 plus atau Hg22 plus, atau terikat dengan molekul organik. Kalau kita berbicara tentang Hg2 plus, kalau ada kation seperti ini, jelas-jelas dia water soluble ya. Dia bisa menyebabkan terutama nefritis ginjal. Kenapa? Karena hydrosoluble. Maka dia akan terutama menyerang organ yang berurusan dengan air, yaitu ginjal. Tetapi Hg atau raksa juga bisa berada dalam bentuk liposoluble, larut dalam lemak, terikat dengan dua gugus metil misalnya. Nah, ini kita namakan organic mercury. Ini banyak ada di laut. Contohnya adalah kasus Minamata pada tahun 1960. Ini kasus yang ada di Jepang yang menyerang kalau nggak salah itu sistem saraf anak-anak. Jadi anak-anaknya seperti itu di bawah. Gambarnya sulit sekali menemukan gambar tentang kasus Minamata di internet karena di-ban waktu itu sama pemerintah Jepang karena gambar-gambarnya terlalu menyedihkan. Jadi kalau kalian cari Minamata 1960, ya cuma ini adanya ya. Tetapi kemudian sebuah organ dapat menjadi target karena adanya target-target molekuler yang ada di sel. Nah, kalian tahu kalau satu sel ada target membran sel mengandung banyak protein, dan kadang-kadang protein ini merupakan
target khusus. Jadi protein yang ada di ginjal tidak sama dengan protein yang ada di hati. Dan karena itu, satu senyawa akan lebih mengenali organ yang satu dibandingkan organ yang lainnya. Namun, dikarenakan oleh aksesibilitas mereka dan tugas mereka yang memang untuk memetabolisme toksikan, maka terutama kalau kita berbicara tentang senyawa toksik, dua organ yang paling dijadikan target toksikan adalah hati dan ginjal, karena dua ini merupakan organ detox. Ginjal kalau molekulnya hydrosoluble, hati kalau molekulnya liposoluble. Nah, kalau hati ini berarti larinya nanti ke empedu, empedu lari ke usus besar. Jadi keluarnya lewat feses. Tetapi ingat juga, tidak hanya dua itu. Organ-organ lain juga bisa menjadi target, misalnya saluran pencernaan, otak, pankreas, dan lain-lainnya. Jadi kadang-kadang benar-benar tergantung dengan apakah ada target molekul yang ada di sana. Nah, ketika suatu bahan toksik kita makan atau masuk ke dalam tubuh, tidak harus lewat makan, tidak harus lewat makanan, maka ketika dia mencapai sel, dia bisa melakukan aksi dan berinteraksi. Aksinya bisa agonis atau antagonis. Nah, kita harus sadar kalau membran sel merupakan dinding pemisah antara sel dengan lingkungannya. Dan ada banyak reseptor di membran sel. Reseptor-reseptor ini merupakan protein. Kita contoh lihat ada di atas itu sudah yang ini adalah pompa Na dengan asetylcholinesterase. Nah, yang kedua ada misalnya ini untuk kematian sel. Trail ini adalah sitokin atau protein yang memberi sinyal supaya sel bunuh diri sebenarnya. Nah, di dinding sel kita punya, di membran sel kita punya yang namanya trail receptors, yang warna kuning itu. Trail receptor itu ada di dinding, ada di membran sel, selalu seperti itu. Tetapi tidak aktif kalau tidak ada trail. Ketika ada trail yang menempel di reseptor tersebut, maka itu seperti membuka gembok gitu. Kotek, lalu sel tersebut melakukan apoptosis atau bunuh diri. Nah, ini biasanya kalau selnya sudah keracunan, daripada sel tersebut diserang kemudian dapat menginfeksi sel-sel yang lain, lebih baik sel tersebut bunuh diri. Jadi selesai. Nah, ini adalah salah satu contoh mekanismenya. Yang kedua, ini dua-duanya spesifik ya. Aktivasi dan inaktivasi reseptor sel ini suatu reseptor dia akan hanya mengenali sitokin tertentu. Jadi benar-benar seperti kunci dan gembok. Salah kunci nggak bisa terbuka. Yang ini juga, inhibisi enzim, ini juga salah kunci tidak bisa terbuka. Ada banyak enzim di dalam sel tubuh manusia, dan enzim-enzim ini dapat dihambat aktivitasnya. Contohnya kita punya enzim yang namanya asetylcholinesterase, ini bisa dihambat oleh pestisida organofosfat. Pestisida yang banyak fosfatnya. Ada juga fluoride, kalau terlalu banyak fluoride dia bisa menginhibisi Krebs cycle. Nah, ini jadinya tubuh kita tidak dapat ATP dan tubuh kita dipaksa untuk fermentasi. Nah, ini fluoride ini cukup ini ya, kalau terlalu banyak juga kurang bagus ya. Kemudian yang terakhir adalah kalau pestisida yang banyak S-nya, yang banyak sulfurnya, dia bisa menginhibit, bisa menghambat kerja aldehid dehidrogenase. Aldehid dehidrogenase adalah, aldehid ini nanti alkohol ya. Bukan alkohol sih sebenarnya, COH. Dehidrogenase berarti dia menghilangkan H-nya, berarti dia akan mengoksidasinya. Nah, ini sebenarnya salah satu enzim yang berguna untuk proses detox alkohol dalam tubuh manusia. Dan ini kalau kalian pernah dengar, jangan makan durian sambil minum alkohol. Nah, itu karena sebenarnya durian itu banyak sekali senyawa yang mengandung sulfurnya. Dan senyawa yang mengandung sulfur ini bisa menghambat enzim aldehid dehidrogenase.
yang tugasnya mendetoks alkohol. Jadi ketika kalian makan bersamaan, maka di saat yang sama tubuh kita perlu mendetoks alkohol. Nah, yang pertama orang Asia juga sudah tidak banyak aldehid dehidrogenasenya dibandingkan orang Eropa, Kaukasian, sudah sedikit dihambat pula oleh senyawa-senyawa sulfur yang ada di durian. Kemudian jadinya tubuh kita tidak bisa mendetoks. Karena itu kalau berlebihan bisa menyebabkan tidak sadar karena tubuh kita tidak bisa mendetoks. Jadi filosofinya dari sana. Nah, kemudian kan juga kalau yang dua tadi tentang enzim dan juga reseptor itu merupakan mekanisme yang spesifik seperti kunci dan gembok. Tetapi juga bisa mekanisme tersebut bisa juga non spesifik. Artinya ya tidak seperti kunci dan gembok. Contohnya adalah di sini oxidative stress. ROS atau reactive oxygen species atau radikal bebas sama saja, dia akan menyerang siapapun yang bisa diserang. Tidak pilih-pilih. Asal bisa diserang, asal bisa dicuri elektronnya, mereka akan mencuri. Nah, yang seperti ini namanya non-spesifik. Atau DNA adducts, yang seperti kemarin saya bilang, seperti kalau kita ibaratkan DNA sebagai rel kereta api, kita taruh bongkahan batu besar. Nah, itu namanya DNA adducts. Jadi, tidak ada yang bisa lewat sana. Semuanya terhalangi. Proses transkripsi, proses replikasi, semuanya terhalang. Nah, ini namanya non-spesifik. Contohnya PAH itu ya, polyaromatic hydrocarbon. Jadi bisa menimbulkan DNA adducts. Kita lihat tuh, yang warna merah. Seperti klip rambut lah itulah. Oke ya. Lalu kemudian yang ini juga, suatu bahan, suatu zat, tergantung apakah dia akut atau kronik, dapat menimbulkan efek yang berbeda. Kalau di sini akut, jangan lupa, biasanya dosisnya tinggi, tiba-tiba. Kalau kronik, dosisnya rendah, tapi lama. Contohnya alkohol, kalau terlalu banyak, langsung dia bisa menyebabkan depresi sistem saraf sentral. Arsen bisa menyebabkan gastroenteritis. Gastro itu lambung, enteritis, enterit itu usus, is itu berarti penyakit. Berarti ini inflamasi atau radang, lambung, dan usus. Merkuri kalau akut bisa menyebabkan nefritis. Nefro itu dari bahasa Latin, dari bahasa Yunani, ginjal. Berarti ini infeksi ginjal. Tetapi kalau dikonsumsi sedikit demi sedikit dalam waktu yang lama, etanol ini lebih cenderung menyebabkan sirosis atau kanker liver. Arsenik, kanker kulit, dan merkuri ini lebih ke sistem saraf sentral. Jadi juga tergantung pada dosisnya. Nah, ada 3 jenis interaksi. Kalau kita mencampurkan dua obat, maka ini hati-hati kalau kalian mengonsumsi lebih dari 1 obat. Karena bisa aja ada efek yang seperti ini. Efeknya bisa 3. Yang pertama additivity. Ini adalah efeknya bertambah. Jadi sebenarnya ya biasa saja gitu. Karena kalau efek dari bahan kimia A 20%, efek bahan kimia B 30%, ketika kalian memakan dua-duanya jadi 50%, 20 tambah 30. Ada efek antagonis. Jadi dua ini saling menghalangi. Akibatnya apa? Efeknya berkurang. Tadinya yang kalau dimakan sendiri chemical A 20%, chemical B 30%, ketika dicampur malah jadi 5%. Nah, ini biasanya dua ini mirip bentuknya sehingga mereka berkompetisi untuk satu reseptor tertentu. Ada yang namanya sinergisme. Sinergisme ini kalau efek A-nya 5%, efek B-nya 10%, kalau dicampur jadi 100%. Mereka saling mendukung. Hati-hati kalau dalam dunia farmasi, saling mendukung ini belum tentu hal yang baik ya. Kalau saya bilang tentang sinergisme untuk lethal dose atau dosis kematian, ini justru tidak baik. Kalau dari segi antioksidan, misalnya kalian mau melakukan skripsi uji tes antioksidan jamu beras kencur misalnya. Berasnya 5%, kencurnya 10%, ternyata ketika digabungkan jadi beras kencur, antioksidannya jadi 100%. Nah, itu baik.
Jadi belum tentu yang namanya sinergisme ini sifatnya positif. Kita harus lihat dulu apa sih yang disinergis, apa yang sinergis. Nah, ini saya sudah kasih ketika kuliah kemarin ya, saya kembali. Aspirin dan benzoic acid, aspirin ini painkiller, dan benzoic acid ini biasa digunakan untuk bahan antibakteri ya, bahan-tambahan pangan, untuk pangan asam. Nah, kalau aspirin, dia menyebabkan 30% fetus gagal, gagal lahir. Ya, kita lihatlah. Kalau 1000, 100%. Benzoic acid pada 500 miligram tidak menyebabkan apa-apa. Tetapi kalau dicampur 500 miligram benzoic dan 500 miligram aspirin, maka 100% fetusnya jadi abnormal. Nah, ini karena keduanya molekulnya mirip. Jadi mereka saling menghalangi. Karena aspirin ini toksik dan butuh di detox, sedangkan benzoic acid bentuknya mirip aspirin, dan dia mencuri, dalam tanda kutip mencuri sistem detoxnya, maka aspirinnya tidak bisa didetox secara sempurna. Maka itu efek toksisitasnya naik. Nah, yang seperti ini namanya pun sinergisme, tapi negatif. Oke, nah setelah ini kita akan masuk ke toksisitas akut dan kronik. Sebelumnya ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, saya akan langsung ke toksisitas akut. Ada ini ya, sebentar ya. Belum, oke. Nah, toksisitas akut ini artinya akut ya, dosis tinggi, waktunya pendek. Sekarang kita lihat apa definisinya. Following oral or dermal administration of a single dose of a substance or multiple doses given within 24 hours. Cuma 24 jam ya waktunya ya. Atau kalau terkait dengan inhalasi atau pernapasan cukup 4 jam. Jadi cepat. Dalam 24 jam kalian sudah dapat hasilnya. Kenapa seperti itu? Dosisnya juga sangat tinggi ya ini ya. Kenapa? Karena yang kita lihat biasanya adalah jumlah kematian. Lethal dose 50, LD50. LD50 adalah dosis di mana 50% individu dari spesies tunggal yang kita tes mati setelah expose, diberikan zat tertentu dengan ini diperhatikan ya, dengan jalur tertentu. Jalurnya harus apa? Oral lewat mulut, intravenous lewat vena, intraperitoneal lewat selaput perut, atau intramuscular lewat otot pada waktu tertentu. Jadi kita lihat LD50 ini, LD50 harus menjelaskan spesiesnya apa dan jalurnya apa. Nah, ini kalau kita petakan, kita punya, ini kurvanya selalu sigmoid ya, bentuknya seperti huruf S. Kita punya dosis dan responnya. Ketika responnya 50, maka dosis itulah yang LD50. Artinya, kalau LD50-nya lebih rendah, artinya senyawa tersebut lebih toksik. Karena untuk membunuh 50% populasi, senyawa tersebut butuh dosis lebih rendah. Artinya lebih toksik. Bagaimana melakukan uji LD50? Misalnya saya punya di sini 6 grup tikus ya. Nah, biasanya per grup ini dibutuhkan 20. Lalu jangan lupa jalurnya harus unik. Kalau nggak lewat mulut, lewat vena atau otot atau peritoneum, sorry. Lalu kita lihat setelah 24 jam. Contoh, saya berikan 6 grup dari 0 sampai 160 miligram per kilogram berat badan. Berarti lihat ini ya, tikusnya harus ditimbang satu-satu, kita harus kasih mereka obat tersebut. Misalnya saya punya persen hewan yang meninggal. 0, 15, 45, 55, 100, 100. Nah, ini kalau kita lihat yang 50 harusnya yang dua ini ya. Jadi kita lakukan interpolasi lah. Berarti kira-kira LDVC-nya 30. Karena iyalah, tengah-tengahnya ya.
45 dan 55 tengah-tengahnya, berarti 20 dan 40. Berarti LD50-nya adalah 30. Kalian juga bisa melakukan itu lewat kurva ini. Oke, jangan lupa kalau LD50 ini diekspresikan dalam miligram zat per kilogram berat badan. Untuk satu spesies tertentu dan untuk satu jalur tertentu. Saya punya contoh, etanol di LD50 dari etanol adalah 7 mg per kilogram berat badan pada tikus jalur oral. Tetapi 1,9 mg per kilogram pada tikus jalur intravenous. Kira-kira kenapa seperti ini ya? Ada yang punya ide nggak? Boleh tulis atau ngomong. Kok kalau di lewat mulut lebih tinggi dibandingkan lewat darah? Oke, ada yang jawab nih ya. Sarah, karena lewat saluran pencernaan dulu. Betul, karena tidak 100% yang kita makan diserap dalam darah. Ada yang nanya, Cut ya, karena kalau darah, oh sorry, karena kalau darah langsung, kalau mulut harus di-digest dulu. Betul. Logik ya. Jadi kalau lewat mulut, pasti lebih tinggi LD50-nya. Nah, yang kedua ini juga menarik. Kelemahan dari LD50 ini adalah ekstrapolasi antar spesies. Karena kita bisa lihat di sini, kita masih ngomongin alkohol ya. Anjing sangat tidak tahan alkohol. Dikasih 1 miligram, setengahnya mati. Jadi jangan sampai anjing, kalau yang punya anjing itu ya, dikasih alkohol ya. Tetapi kalau kita lihat kodok, 36. Wow, ini berapa kalinya anjing ini ya? 25 kalinya anjing ya. Kodok ini tahan 25 kali etanol dibandingkan anjing. Jadi benar-benar kelemahan dari LD50 ini adalah ekstrapolasi interspesies sangat sulit. Bahkan kalau kita lihat di sini pigeon, burung dara pun lebih tahan dari anjing. Lebih dalam hal etanol ya, belum tentu dalam semua hal. Kelinci lebih tahan juga. Ternyata yang paling tahan kodok. Untuk pertanyaan saya, kalau LD50 ini bisa dilakukan di manusia atau tidak? Nggak boleh ya? Oke. Logik ya? Oke. Berarti LD50 ini berarti bisa apa tadi tidak manusiawi. Kalau ini tidak hewani ya? Oke, tapi logikanya dapat ya. Nah, sekarang ini banyak alternatif method untuk jadi LD50 ini sekarang sudah tidak banyak disukai. Atau kalau yang melakukannya pun biasanya melakukannya pakai udang atau hewan-hewan yang rendah, apa namanya inferior organism kita bilangnya ya, seperti udang atau aduh saya lupa ada nama satu udang itu terkenal sekali ya. Pokoknya sejenis udang lah, hewan-hewan laut seperti itu. Nah, ini ada contoh toksisitas akut inhalasi. Nah, ini ketika hewan-hewan ini dipaksa untuk menghirup zat tertentu. Misalnya polusi ya. Jadi 4 jam ya dipaksa dihirup. Kita lihat ada berapa persen yang mati. Nah, ini ada beberapa contoh, misalnya local irritation test. Ini untuk dunia pangan tidak terlalu banyak ya, tapi untuk kalian tahu saja, kalau di dunia kosmetik, seperti untuk melihat apakah suatu kosmetik bisa menyebabkan iritasi. Jadi ini biasanya dicabut bulunya ya, rambutnya. Bukan dicukur ya, harus dicabut. Kemudian ada ini namanya Dreyse test, ini untuk iritasi mata. Jadi kalau sampo tidak pedih di mata, pakai Dreyse test. Tetapi sekarang ini udah jarang juga, terutama kalau di Eropa ini kan udah banyak pecinta binatang. Sekarang ada metode in vivo, ada yang metode in vitro untuk ini. Iya, sekarang di Eropa sudah di ban ya, mulai tahun 2013, sudah tidak boleh lagi. Alternatif metode kita bisa gunakan cell culture. Nah, ini yang tadi saya bilang inferior organism, saya lupa nih namanya apa ini ya. Sejenis udang pokoknya. Jadi kita lihat berapa persen yang mati. Kemudian isolated organs, atau bisa juga in vivo without killing. Jadi kita lihat, tidak perlu sampai LD50. Nah, tetapi kembali,
toksisitas akut ini tidak terlalu disukai. Oke, saya ke slide yang kedua sebentar ya. Kalau ada yang mau ditanyakan tentang akut, karena kita akan masuk ke kronik. Sebentar ya. Oke, nggak ada yang tanya. Oke, saya lanjut ke kronik ya. Kalau tadi akut itu dosisnya tinggi, waktunya cuma 24 jam, kronik ini berbeda. Kronik ini dosisnya rendah, ada yang namanya subkronik. Nah, di antara kronik dan akut ada yang namanya subkronik atau subakut. Ini 2-4 minggu. Saya jarang baca sih kalau yang subkronik subakut, biasanya sih langsung ke kronik atau akut. Nah, kalau akut ini lama, bisa sampai 6-12 bulan, 1 tahun. Ini untuk tikus biasanya ya, tikus rat. Kalau mencit biasanya 3 bulan. Tujuannya apa? Tujuannya sebenarnya yang paling utama kalau kita berbicara tentang pangan adalah menentukan ADI. ADI ini acceptable daily intake. Ada yang pernah ada yang tahu nggak apa ini? Apa pernah baca atau di kuliah lain pernah dengar apa itu ADI? Ada tidak? Sudah pernah tahunya? Oke, RDI. Oke. Oh, sorry, ada pertanyaan dari IRL tadi ya. Kenapa harus dicabut nggak dicukur? Karena kalau di, aduh saya pernah, kalau dicukur nanti tumbuhnya, pokoknya harus dicabut gitu. Karena kalau dicukur masih ada akarnya katanya waktu itu seperti itu. Terutama kalau misalnya untuk menyuburkan rambut segala harus dicabut. Saya dengar dari teman seperti itu. Sebentar ya, ini ada pertanyaan dari Valencia, tanya RDI. Oke, kalau RDI Valencia itu recommended daily intake, berarti konsumsi harian yang direkomendasikan. Berarti senyawanya dalam tanda kutip bersifat lebih positif, misalnya vitamin A, vitamin E, itu RDI. Dan RDI itu bagaimana menentukannya? Yang menentukan adalah ahli gizi. Jadi ahli gizi berkumpul, lalu mereka rapat melakukan penelitian. Jadi kalau dilihat misalnya ini, ternyata orang-orang yang mengonsumsi kurang lebih sekian gram, sekian IU, biasa IU ya, International Unit ya, sekian IU vitamin A, normal hidupnya. Tidak punya masalah penglihatan misalnya. Nah, itu langsung jadi RDI. Tetapi kalau ADI, acceptable daily intake, konsumsi harian yang dapat ditoleransi. Ini sifatnya negatif. Kalau tadi yang direkomendasikan, recommended. Kalau ADI sifatnya negatif. Ini biasanya untuk bahan tambahan pangan. Saya mau share sebentar ya, saya ada di sini contoh. Sorry ya, kelihatan nggak ya ini ya? Enggak ya? Saya punya gula pemanis buatan, tapi karena di sini di komposisinya ada ADI semua ini. Kelihatan nggak ya? Nah, biasanya seperti ini. Kalau nggak nanti kalian misalnya bisa beli beberapa, bisa lihat produk-produk yang mengandung bahan tambahan pangan itu biasanya harus dituliskan ADI-nya berapa. Nah, saya kembali ke slide dulu ya sebentar ya. Nah, ADI ini adalah acceptable daily intake. Nah, disimpan dulu informasinya ya. Diturunkan dari NOAEL, No Adverse Effects Level. Level di mana tidak ada efek merugikan. Nah, jadi tujuannya ada beberapa. Yang pertama menentukan ADI, kedua adalah menentukan efek dan dosis, ketiga menentukan organ target. Nah, organ targetnya mana nih? Apakah senyawa ini menyerangnya ginjal, hati, atau yang mana? Contoh, oke, ini. Kita lihat ADI karena belum dipelajari juga.
ADI ini diartikan adalah banyaknya jumlah zat spesifik tertentu, biasanya kalau kita di dunia pangan ngomongnya bahan tambahan pangan. Oke? Dalam bahan pangan, oke, jumlah maksimum bahan tambahan pangan dalam makanan yang dapat kalian konsumsi setiap harinya tanpa efek kesehatan seumur hidup. Jadi jumlah maksimum yang dapat kalian konsumsi setiap hari tanpa efek kesehatan seumur hidup. Nah, unitnya ini satuannya adalah miligram atau mikrogram kalau lebih bahaya, bahan tambahan pangannya per kilogram berat badan per hari. Salah satu yang terkenal adalah aspartam. Aspartam ini adalah pemanis buatan yang tingkat kemanisannya kurang lebih 200 kali gula. Ada yang tahu nggak nih kalau 200 kali gula ini kira-kira taunya dari mana ya? Kemanisannya 200 kali gula itu. Ada asesulfam-K. Ini semuanya pemanis buatan ya yang di kiri ya. Sukralosa. Ada yang punya ide nggak? Ini tahu 200 kali gula dari mana ya? Ujinya dulu deh, pakai uji apa kira-kira? Ada yang jawab nih, sebentar ya. Uji threshold, betul Vega. Tapi ujinya uji apa nih? Kimia, fisika, uji threshold betul. Hitungannya, ya oke, hitungannya pakai. Nah betul tuh Vega. Sensori ya, kita pakai pengenceran. Jadi itu pakai uji biasanya uji segitiga gitulah. Tapi pengenceran harus banyak karena kita nggak tahu. Ada hitungan tersendiri kalau untuk sharing lebih ke itu ya, uji uji perbedaan gitu. Misalnya kayak triangle test kan uji beda kan, beda sama beda. Jadi kalau gula pasirnya sekian, saya encerkan 200 kali gitu aspartamnya. Jadi dengan konsentrasi yang sama 200 kalinya lebih rendah. Ternyata tingkat kemanisannya sama. Nah, kita lihat di sini aspartam ADI-nya adalah 50 mg per kilogram berat badan per hari. Asesulfam-K 15 mg per kilogram berat badan per hari. Sukralosa 5 mg per kilogram berat badan per hari. Apa arti angka ini? Arti angka ini adalah kalau kalian beratnya 70 kg, maka kalian bisa miligram aspartam setiap harinya seumur hidup tanpa efek kesehatan yang ditimbulkan dari memakan aspartam. Kurang lebih seperti itu. Karena aspartam ini juga merupakan xenobiotik. Semua yang ada di sini adalah xenobiotik. Tubuh kita tidak punya mekanisme khusus untuk mendetoks. Jadi seperti itu. Yang perlu kalian catat di sini adalah EDI ini sangat sulit untuk dilewati. Kalau kalian sampai lewat EDI, artinya kalian sudah keterlaluan. Kenapa? Karena kita lihat di sini, untuk orang 75 kg, 150 lb itu kurang lebih lah, bagi dua kita 75 kg ya. Berarti orang-orang in general, cowok-cowok, bisa jadi kecanduan ya, Sharon. Kalau aspartam yang 50 mg ini, itu dia harus minum 18 kaleng diet soda satu hari. Itu dia pas di ujung tanduk. Kurang lebih seperti itu. Atau 100 Equal Packets. Equal ini adalah merek, kalau kita di sini Tropicana Slim ya. Gula Tropicana Slim. Nah, kalau di Amerika mereknya Equal. 100 lah. Bayangin makan 100 itu berapa keterlaluan ya. Kayak gitu. Jadi sebenarnya angka ini sulit sekali untuk dicapai. Nanti kita lihat. Oke ya. Konsep ADA udah dapat ya. Nah, kalau kalian misalnya nanti iseng-iseng lagi mau belanja, misalnya ya kalian bisa lihat beberapa produk yang ya misalnya gula buatan. Gula buatan paling sering. Gula buatan ada diabetasol misalnya yang baru atau Tropicana Slim, kalian lihat itunya aja. Nanti harus itu. Setiap ada bahan tambahan pangan, seharusnya ada ADI-nya. Kalau tidak ada, seharusnya bahan tambahan pangan tersebut dikategorikan sebagai GRAS. GRAS itu generally recognized as safe. Secara umum, aman. Itu contohnya adalah
garam. Oke. No. Oke, sekarang kita akan berbicara tentang NOAEL yang tadi ya. NOAEL adalah No Observe Adverse Effect Level. Berarti level di mana tidak ada efek yang merugikan. Di sini ingat no effect, artinya semua parameter biologis sama seperti grup kontrol. Semua, tidak ada yang berbeda. Berat badan, jumlah sel darah merah, banyak sekali. Uji ini sebenarnya uji yang sangat memakan waktu dan membuang uang. Karena memakan waktu karena sampai 1 tahun, membuang uang karena banyak yang diuji, dan itu hanya untuk satu molekul uji saja. Jadi kalau aspartam ya 1 tahun itu ya untuk aspartam. Gitu. Oke. Nah, untuk melakukan uji kronik ini, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Contohnya adalah penggunaan spesies, housingnya bagaimana, kontrol kebersihan. Kalau bahan tambahan pangan, administration route-nya harus lewat mulut ya. Tetapi kalian harus lihat juga kalau uji ini tidak selalu tentang bahan pangan, bisa jadi obat. Lalu di akhir eksperimen ini binatangnya akan dibunuh dan dicek seluruh parameter biologisnya, dan juga jangan lupa ada cost-nya juga ya. Nah, untuk spesies biasanya digunakan 2 mamalia. Yang pertama biasanya tikus karena paling murah. Yang kedua tidak boleh tikus, harus yang lain. Biasanya kelinci. Karena yang opsi paling murah yang bukan tikus adalah kelinci. Ini jadi tikus yang kemarin kita sudah lihat, ada 2 ya, Wistar dan Sprague Dawley. Kita lihat di sini, oh ini contoh pengerjaannya ya. 4 minggu, ya. Nah ini, banyak parameternya kita lihat di kiri nih. Hemoglobin, hematokrit, red blood cells, white blood cells, platelet ini apa namanya, keping darah, dan banyak. Semua ini parameter darah ya. Itu enzim-enzim darah tuh, MCV, NKH, dan yang lain-lain. Semua ini harus dicek. Dan ini cuma kasih gambaran aja kalau kenapa kita pakai tikus, karena sudah banyak sekali dipelajari. Jadi semua informasinya sudah komplit. Nah, kalau mencit ada 2, kita ingat B albino dan C57 black. Ada 1 hitam, 1 putih. Nah, kalau ada rodents, kalian bisa pakai guinea pig, hamster. Oh, saya baru sadar, hamster itu bukan rodent ya. Gerbil, kelinci, bisa juga anjing, kucing, tapi ingat semakin besar binatangnya semakin mahal ya. Babi kecil, waduh ini mahal. Kuda, wow. Atau monyet, ini paling mahal ya. Nah, kalau dari segi etik hewan, kalau kalian mau pakai yang binatang yang makin sophisticated gitu ya, misalnya kuda atau primata, itu biasanya harus dapat izin spesial. Terutama kalau kalian mau menggunakan hewan langka, misalnya simpanse, itu benar-benar harus dijustifikasi. Nah, route of administration, bisa oral, bisa anal, bisa IV, IM, IP. Jangan lupa, dosisnya berapa, kontrol grup negatif. Ini kontrol grup berarti tidak diberikan zatnya ya. Kontrol grup positif, jangan lupa ditambahkan 3-5 grup dengan dosis yang meningkat. Route-nya juga jangan lupa. Ini benar-benar harus tergantung pada obatnya. Atau kalau bahan tambahan pangan ya oral. Kalau drug, tergantung drug apa. Kalau drugnya disuntik, ya berarti binatang harus disuntik setiap hari. Nah, oral route ini bisa diberikan lewat minuman, air minum, bisa lewat makanan, dan kapsul. Tapi yang paling sering digunakan adalah gavage. Gavage ini artinya makan paksa, dicekokin namanya. Kenapa? Karena kita harus yakin bahwa hewan-hewan tersebut memakan
jumlah yang kita inginkan. Dan itu tidak bisa kalau kita campurkan di bahan pangan, karena bisa jadi karena jumlah yang mereka makan tiap hari berbeda. Itu nggak bisa seperti itu. Untuk uji ini, karena artinya adalah ADI itu artinya adalah jumlah zat yang dapat kalian konsumsi setiap hari tanpa ada efek kesehatan yang berarti, maka setiap hari kita harus pastikan bahwa binatang tersebut memakan sejumlah yang kita inginkan. Jadi harus dicokokin, dipaksa makan. Seperti ini misalnya. Parenteral ini dari bahasa Yunani, para artinya tidak, enteral itu entero, usus, berarti tidak lewat usus, artinya disuntik. Nah, ini contoh cara gavage, ya, apa namanya, mencekok atau makan paksa. Atau bisa juga kembali, jadi tergantung ya, bisa juga inhalation. Nah, ini, setelah misalnya 1 tahun, saya sacrifice semua binatangnya. Apa yang saya cek? Jawabannya adalah semuanya. Semua. Contohnya di sini di urin. Nah, ini di urin ini berarti setiap minggu kalian harus cek. 52 minggu sama 1 tahun kalian harus cek. Grup kontrol, itu kita lihat ada appearance urine, pH urine, protein urine, glucose urine, semuanya ya. Banyak sekali. Karena banyak seperti ini, maka uang yang dikeluarkan harus banyak. Jadi harus benar-benar lembaga-lembaga yang keuangannya kencang, yang kaya, yang bisa melakukan hal ini. Di dunia ini biasanya hanya ada 2. Satu dari JECFA, karena memang kerjaan mereka itu. JECFA yang tadi ya, yang bagian dari Codex Alimentarius, yang mengurusi tentang FA-nya itu food additive. J-nya saya lupa. Joint European Commission on Food Additive. Nah, mereka kerjaannya memang ini. Isinya saintis-saintis yang melakukan ini. Yang kedua adalah FDA, Food and Drug Administration di Amerika. Jadi mereka punya data mereka sendiri. Bagaimana dengan Indonesia dengan Badan POM? Badan POM tidak melakukan hal ini. Badan POM hanya mengadopsi hasil dari FDA. Jadi kalau FDA bilangnya sekian, kita ikuti saja. Kenapa? Karena untuk melakukan hal ini saja, ya butuh uangnya sebanyak ini. Dan benar-benar pekerjaannya tedious, melelahkan. Seperti setiap minggu harus dilihat ini. Kalau ada yang aneh dibandingkan kontrol, maka itu harus dicek. Contohnya ini yang ada bintang-bintang nih ya. Di males 2 gram per kilogram, ada bintangnya ini. Bintang ini artinya secara statistik dia berbeda dengan kontrol. Nah, ini akan jadi calon-calon ADI ini. Nanti kita lihat. Oke, jadi ini adalah parameter urin ya semuanya. Ada juga parameter darah. Ini semuanya parameter darah. PCV, MCV itu semuanya darah. Jumlah trombosit, jumlah eosinofil, neutrofil, limfosit, monosit, itu semuanya darah. Jadi kembali dicari yang berbeda nyata dengan kontrol. Semuanya adalah statistik. Nah, ini adalah apa ini? ALP itu alanin fosfatase ya. Alkalin fosfatase ini juga di dalam darah semua ya, tapi enzim-enzim. Jadi yang kalian cari ini yang bintang-bintang nih. Kalau bintang artinya berbeda nyata dengan kontrol. Ini ada lagi berat organ. Jadi setelah dibunuh hewannya, kita timbang berat organnya. Semuanya itu ya, tiroid, adrenal, ginjal, timus. Pokoknya kerjaan ini sangat capek. Karena benar-benar seluruh parameter biologis yang dikenal harus dicek karena kita tidak tahu bahan tambahan pangan tersebut yang baru, molekul baru menyerang apa. Jadi di akhir eksperimen kita akan melakukan autopsi. Patologi semua organ harus dicek, benar-benar semuanya. Jadi hal ini melibatkan statistik dan juga kita juga bisa melihat slide-slide histologinya lewat mikroskop. Kesimpulannya bisa 2. Cukup, hasil cukup, lalu kita tentukan WL dan ADI, atau butuh studi tambahan. Misalnya, ini, wah ternyata hasilnya semuanya sama dengan kontrol. Artinya, saya menentukan dosisnya kurang tinggi. Butuh tambahan. Maka itu ketika kalian menemukan suatu molekul,
untuk sampai molekul tersebut dapat dipasarkan bisa lama sekali, bisa sampai 6-10 tahun. Lalu abandoning the compound if possible. Ini contohnya adalah ketika, wah ternyata saya menemukan ini menyebabkan kanker, itu langsung di-stop. Kalau ada molekul yang menyebabkan kanker di tikus, itu tidak akan lanjut sampai manusia, langsung di-stop. Nah, ini cost-nya, saya cepat aja ini ya, ini tergantung spesies, jelas. Kalau tikus yang paling murah, kalau kalian beagle, anjing, sampai satunya saja 1.500 euro. Berapa ini ya? 25 juta ya. Nah, saya kasih contoh ini. Misalnya saya punya 2 grup tikus dan grup kelinci. Saya berikan bahan tambahan pangan selama 6-24 bulan. Ini artinya tikusnya 1 tahun, kelincinya 2 tahun ya. Oke, saya berikan 0 ppm, 10, 20, 40, 80. Saya dapat Noel-nya kelinci 40 ppm. Noel jangan lupa, no observed adverse effect level. Tidak ada efek merugikan yang terobservasi. Ini artinya di kelinci ini di 40 ppm tidak ada yang berbeda nyata dengan kontrol. 20 ppm tidak ada, 10 ppm tidak ada, tapi 80 ada. Saya nggak tahu apa. Karena kemungkinan bisa banyak sekali. Bisa jumlah sel darah merah, bisa berat ginjal, bisa konsentrasi enzim antioksidan. Karena yang dicek banyak sekali. Tapi saya tahu bahwa Noel-nya 40 ppm. Di tikus, Noel-nya adalah 80 ppm. Pertanyaannya adalah, yang mana yang saya pilih? 40 atau 80? Coba dijawab. Dua orang jawab 40, 3 orang 40, 4 orang 40, Feren 40, Jessica. Iya betul ya. Udah 6 orang jawab 40. Oke, betul ya, karena lebih aman, lebih sedikit. Berarti Noel kita adalah 40. Terima kasih yang udah jawab ya. Nah, bagaimana nah sekarang kita udah punya Noel 40 nih. 40 ppm artinya 40 miligram per kilogram berat badan kelinci. Nah, kita punya Noel, kita akan ubah menjadi ADI untuk bisa diaplikasikan ke manusia. Bagaimana? Kita pertama kita akan bagi Noel tersebut dengan 100. Kenapa? Karena 10 ini untuk ekstrapolasi hewan ke manusia. Kita anggap, karena kita tidak boleh melakukan uji ini di manusia, kita anggap manusia ini 10 kali lebih sensitif daripada hewan. Artinya kalau kelincinya 40 mg sudah, 40 mg masih aman, kita anggap manusia ini 10 kali lebih sensitif dari kelinci. Kita bagi 10. Nah, 10-nya lagi adalah untuk melindungi manusia yang sensitif. Jadi 10 dikali 10, 100. Jadi dari Noel ke ADI, kita bagi dengan 100. Barulah kita dapat nilai ADI yang ada yang kita bisa lihat di kemasan-kemasan bahan pangan. Jadi kembali ini 10 yang pertama faktornya adalah untuk mengonversi hewan ke manusia, dan 10 yang kedua untuk melindungi manusia yang sensitif. Nah, itu tentang ADI. Kemudian selain ADI, kita punya namanya MUL, Maximum Usage of Level. Nah, ini adalah konsentrasi bahan tambahan pangan maksimum pada bahan pangan tertentu. Misalnya, konsentrasi aspartam maksimum pada es krim. Spesifik ya itu ya. Berarti ini satuannya adalah miligram per gram makanan. Kalau ADI, miligram per kilogram berat badan. Nah, nilai MUL ini tergantung pada culture, tergantung pada budaya masyarakat setempat. Contohnya, misalnya saya mau ada satu bahan tambahan pangan untuk membuat keju. Jelas MUL yang di Amerika harus lebih rendah daripada MUL di Indonesia, karena orang Indonesia nggak makan keju.
makannya sedikit sekali. Berarti mereka harusnya lebih terlindungi. Tetapi kalau kita misalnya, apa ya yang orang pada beras misalnya. Wah, orang Indonesia harus lebih rendah itu ya. Semuanya makan beras. Kebayang ya? Nah, ini MIL ini diturunkan dari ADI. Nah, yang perlu kalian hati-hati di bawah ini adalah accumulated effects. Nah, ini yang tidak pernah dipelajari. Accumulated effects adalah ketika kalian memakan beberapa bahan tambahan pangan secara bersamaan. Nah, itu yang kita lakukan sebenarnya. Sayangnya tidak ada penelitian tentang hal ini. Jadi ketika kalian misalnya makan tempe goreng di apa namanya di minyaknya ada TBHQ, minumnya pakai aspartam, makan lainnya pakai bahan tambahan pangan yang lain, ya semuanya kan akan tercampur ya. Nah, itu kan tadi kita lihat bisa ada beberapa efek, misalnya efek sinergis, atau efek yang lainnya. Nah, itu yang tidak ada penelitiannya hingga saat ini. Nah, ini contohnya kita lihat MUL, kita lihat nomor 1 aja ya. Dairy based drinks, berarti yogurt nih ya. Maksimum levelnya 600 mg per kilogram untuk aspartam. Beverage whiteners, cream analogs. Ini dairy semua ya. Jadi ini tergantung pada culture ya. Nah, saya ada contoh soal. Ada 2, coba kita jawab bersama ya. Yang pertama misalnya, untuk menentukan ADI dari substance gizi, 2 eksperimen in vivo dilakukan di tikus dan kelinci. Pada akhir eksperimen, dilihat total red blood cells. Oke, nah kalau seperti ini, nomor 1-nya kalian bisa ya, nomor 2 deh. Determine the NOEL in each species. Sebentar ya. Siap-siap saya panggil ya, biar seger ya. Evelyn Riani. Halo, Pak. Halo. Kalau Noel di tikus berapa ya, Evelyn ya? Noel itu no observed adverse effect level. Berarti level tertinggi di mana tidak ada efek kerugian yang diobservasi. Yang mana tuh? Kelihatan nggak? Uh, 100, Pak. Betul, 100 ya. Oke. Ya, bukan 200 ya, karena kita ambil yang 0 yang terbesar. Terima kasih. Oke, Pak. Steviani, kalau yang di Rabbit berapa? 400, Pak. Oke, terima kasih. Nah, ada yang 100, ada yang 400, pilihnya yang mana? Felix? Iya, Pak. Pilih yang mana? 100 atau 400? 100, Pak. Kenapa? Feeling, Pak. Nggak bisa dong, harus ada alasannya. 100 ppm sama 400 ppm nih. 100 dari tikus, 400 dari kelinci. Karena lebih aman, Felix. 100 lebih kecil. Oh iya, Pak. ADI-nya berapa? Kalau Noel-nya 100 ppm, ADI-nya berapa? Ayo, kalau dari Noel ke ADI harus dibagi berapa? Ingat ya? Ini, yang ini ya Felix ya. Dari Noel ke ADI kamu harus bagi 100. Karena 10 itu kita menganggap manusia lebih sensitif 10 kali daripada hewan. Dan di antara manusia itu kita juga mau melindungi yang paling sensitif. 10 lagi. Jadi 10 kali 10, 100. Berarti kalau Noel-nya 100 ppm, maka ADI-nya 1. Karena 100 kita bagi dengan 1. Oke, Felix? Iya, Pak. Oke ya.
Terima kasih. Oke, yang terakhir, berarti ADI-nya 1 mg per kilogram berat badan ya, per hari ya. Lalu kalau ada populasi, misalnya populasi X, rata-rata berat badannya 70 kilo nih. Substansi zat GZ ini digunakan di susu sebagai food additive. Dan rata-rata konsumsi, matematika ya, rata-rata konsumsi susunya adalah 280 ml per orang per hari. Berapakah MUL yang akan kalian masukkan? Kalian ini penentu nih, kalian dari risk assessment. Risk management. Siapa nih ya? Nadine? Nadine ada nggak nih? Halo Nadine. Nadine, kalau yang nomor 4 ini bisa nggak? Coba deh, kan kita sudah tahu ADI-nya 1 mg per kilogram berat badan. Nah, kalau kamu sebagai pengambil keputusan, kamu mau taruh berapa nih MUL-nya? MUL itu maximum usage level. Jumlah maksimum jumlah maksimum zat GZ di dalam produk susu. Kamu kerja di Bepom nih misalnya nih. Berapa Nadine kira-kira? Halo Nadine, ada suaranya nggak? Halo? Ada. 40. 40. Sebentar. Itu 4 ya? Oh, error ya, nggak apa-apa. Ini berarti gini ya, kalau 1 ppm artinya 1 mg per kilogram berat badan ya, per hari. Berarti kita kalikan 70 kg. Berarti kalau 1 dikali 70, kita punya 70 mg maksimum yang bisa dikonsumsi oleh manusia. Berarti jawabannya 70 mg dibagi 280 ml ya. Iya kan? Berarti jawabannya seperempat nih, 0,25. 0,25 mg per mililiter maksimum. Kalau kalian pengambil keputusan, kalian nggak akan kasih 0,25, mungkin 0,025. Jadi jawabannya lebih kecil dari 0,25 mg per mililiter. Gitu ya, yang MUL ini jelas ya. Nah, yang seperti yang ini, yang MUL ini yang tadi saya bilang bergantung pada culture. Oke ya. Nah, ini pertanyaan kedua ini tentang konsumsi. Ini saya rasa kalian bisa hitung sendiri ya. Kita lihat misalnya Charlie 40 kg memakan beberapa produk yang mengandung aspartam. Pertanyaannya apakah konsumsi Charlie ini masih bisa dianggap acceptable? Nah, ini kalian coba sendiri ya. Iya, Sharon 1 kali 7 dibanding 280 kali 70 Sharon. Karena berat manusianya 70. Kamu kurang 0. 1 kali 70 dibagi 280. Oke ya. Yang ini saya itu ya. Nanti saya share di forum juga. Oke, kalau mau screenshot juga boleh. Oke, ada pertanyaan tentang ini beberapa referensi kalau kalian mau melihat lebih lanjut. Oke, ada pertanyaan tentang saya bersih absen dulu ya. Nah, siap-siap ya, jangan sampai dibagi 280. Karena itu 280 mililiter ya. Jadi itu ya. Sebentar ya, Feren ya. Iya, 280 ml itu susunya, Feren. Karena kan rata-rata konsumsi di populasi tersebut, setiap orang tuh kurang lebih meminum 280 ml susu. Jadinya karena kita tahu ADI-nya jadinya 70 mg per manusia,
Kalau kita bagi dengan 280, artinya kita bisa menentukan konsentrasi maksimum zat GZ itu di dalam susu. Ya, ADI-nya dibagi average consumption. Tapi ADI-nya dikali itu ya, dikalikan dengan berat rata-rata di populasi tersebut. Biasanya sih kalau dihitung 75 ya. Oke, saya absen sebentar ya. Oke, Muhammad Afiq Ibrahim. Ada, Pak. Oke. Isabel Erlina. Hadir, Pak. Oke, JP tadi udah jawab ya. Anastasia Stella ada. Reni. Hadir, Pak. Oke, Patricia Marcella. Hadir, Pak. Oke, Justina. Hadir,